Bab 014. Ya, angguk Petra. Sandra, kau benar-benar menjerumuskan aku ke dalam masalah. Jika aku tidak bisa melarikan diri malam itu, pasti sekarang aku sudah jadi mayat. Sandra membuang muka ke arah lain. Rahangnya saling beradu hingga menimbulkan bunyi akibat gesekan giginya. Sial. Kenapa keluarga Yama harus ikut campur sedalam ini hanya demi membela Anjani? Gumam Sandra dengan penuh dendam. Aku butuh uang 5 miliar untuk keluar dari negara ini. Segera siapkan jika kamu masih sayang nyawa, tukas Petra. Kau gila. Pekik Sandra. Aku dapat dari mana uang sebanyak itu, Petra? Ucapnya meradang. Minta pada suami bodohmu itu. Jawab Petra. Kau lupa, jika Anton sudah sangat membenciku akibat ulahmu. Tanya Sandra tak habis pikir. Terserah, bagaimana caramu membujuknya? Yang jelas, aku ingin uang itu dalam waktu 1 minggu, jawab Petra. Petra, aku tidak bisa. Kalau begitu, kamu sudah siap mati. Tatapan Petra kembali menggelap. Dari balik saku jaket hudainya, dia mengeluarkan sebuah pisau lipat yang cukup tajam. Tubuh Sandra langsung bereaksi secara alami. Tangannya gemetar. Seluruh bulu kuduknya berdiri. Baik, aku akan berusaha untuk mendapatkan uang itu, jawab Sandra kemudian. Bagus, ucap Petra sambil menyeringai senang. La menyimpan kembali pisau itu ke dalam sakunya. Ingat, harus 5 miliar pas. Jika kurang, maka siap-siap saja kehilangan jarimu. Dan, jika tidak ada, maka harus kehilangan nyawa. Sandra mengangguk patah-patah. Dia benar-benar takut dengan ancaman Petra. Namun, di sisi lain, dia tetap saja ragu bisa mendapatkan uang sebanyak itu dari Anton. Sementara itu, tak jauh dari mereka, seorang perempuan dengan rambut yang dikuncir kuda tampak menyeringai senang kemudian gegas menghubungi seseorang. Tuan muda, seperti yang Anda inginkan. Saat ini, Sandra sedang diperas habis-habisan oleh Petra. Terus awasi, Petra. Selama dia tidak membahayakan Anjani dan Tante Ana, maka kalian belum perlu bergerak. Tunggu, sampai Sandra mencuri semua harta Anton yang tersisa kemudian kita menangkap keduanya secara 133 bersamaan. Apa kami masih perlu untuk terus mendesak Petra? Tentu saja. Buat, seolah-olah dia bisa kabur dari kalian padahal tidak sama sekali. Dia hanya seekor tikus yang sedang diarahkan ke pojok ruangan sebelum dibantai habis-habisan. 134. Tentang ia, Pak Enzo. Pria itu buru-buru mematikan panggilan saat suara Anjani terdengar dari belakang. La pun segera memutar kursi kerjanya kembali ke arah depan. Sambil tersenyum gugup, dia meletakkan ponselnya di atas meja. Tepat di sudut. Ya, ada apa? Tanya Enzo. Pria itu kembali memasang kacamatanya. Desain yang Pak Enzo minta sudah saya kerjakan. Ini hasilnya, ucap Anjani sembari menyerahkan sebuah map kepada Enzo. Pria itu tampak tersenyum lalu menerima map pemberian Anjani. Nanti aku akan memeriksanya. Kamu, boleh keluar dulu. Anjani mengangguk patah-patah. Keningnya sedikit berkerut. Sejak kapan, Enzo menunda-nunda untuk memeriksa sebuah pekerjaan? Meski merasa agak aneh, namun Anjani tetap mematuhi perintah pria itu. Huff. Untung saja Anjani tidak dengar percakapanku tadi. Kalau sampai dia dengar, aku takut dia akan berpikir kalau aku membantunya hanya untuk sekadar cari muka dan meminta balas budi. Enzo bernapas lega. La tampak mengelus dadanya kemudian mengarembil ponselnya lagi. Kali ini, seseorang kembali menelponnya.
Sang ayah. Ya, ada apa, ya? Tanya Enzo begitu panggilan tersambung. Pulang ke rumah nanti malam. Titah pria berusia 76 tahun itu. Ada hal yang ingin papa bahas dengan kamu. Penting. Klik. Panggilan diputus secara sepihak. Padahal, Enzo ingin sekali berkata bahwa dia tak bisa pulang nanti malam. Masih banyak pekerjaan yang harus Enzo selesaikan. Dan lagi, rumah utama dengan perusahaan Yamasun Arsitek miliknya berjarak cukup jauh. Menurut Enzo, pulang ke sana hanya akan membuat dia merasa kelelahan. Baiklah. Malam ini aku akan pulang, putus Enzo kemudian. Setelah dipikir-pikir, tak mengapa untuk pulang sesekali. Toh, sudah 2 bulan dia tak pernah menjenguk ayahnya. Mungkin, sang ayah sedang rindu. Jawabannya mungkin akan Enzo dapatkan nanti malam. Pak Enzo, nanti malam mau makan apa? 135. Anjani mencegat langkah Enzo yang baru saja kembali dari kantor HRD. Malam ini aku tidak makan di tempatmu. Jawab Enzo. Senyum Anjani yang semula begitu lebar, perlahan langsung sirna. Ada perasaan tak nyaman, ketika Enzo mengatakan bahwa dia tak akan makan di tempatnya malam ini. Kenapa? Tanya Anjani. Apa Pak Enzo sudah bosan dengan masakan saya? Enzo hanya tersenyum kecil. Sebuah senyum yang bahkan hampir tak terlihat sama sekali. Aku harus kembali ke rumah malam ini. Ayah memanggilku. Jadi, aku akan makan malam di sana saja, jawab Enzo. Oh, sahut Anjani salah tingkah. Ternyata, dia terlalu berpikir berlebihan. Sepulang kerja, aku akan tetap mengantarmu pulang dulu ke apartemen. Jadi, tunggu aku. Jangan coba-coba kabur seperti sebelumnya. Anjani mengangguk. Pipinya mendadak memerah saat Enzo menepuk jidatnya dengan punggung tangan lalu pergi begitu saja. Tanpa sadar, Anjani tersenyum kembali. Namun, sepersekian detik berikutnya, dia malah memukul kepalanya sendiri. Jangan GR. Tolong jangan GR. Ucapnya pada diri sendiri. Tapi, otak dan hati sepertinya bertentangan cukup jauh. Meski sudah berusaha untuk tidak tersenyum, namun Anjani tetap tersenyum lagi. Alhasil, dia pun menghadap tembok lalu berbicara kembali pada diri sendiri. Astaga. Jangan terlalu banyak berharap Anjani. Sadar. Kamu bukan siapa-siapa jika dibandingkan dengan Pak Enzo, gumamnya sambil menarik napas untuk menghilangkan euforia yang hampir membuat dirinya seperti orang yang tidak waras. Anjani, kenapa kamu berbicara dengan terembok? Tegur seorang rekan kerja Anjani. Refleks, Anjani menoleh. Perasaan malu seketika menyerang dirinya. Apalagi, tatapan rekannya itu terlihat sangat aneh. Aku. Bagaimana ini? Apa yang harus Anjani jawab? Sabar ya, Anjani. Tetaplah kuat. Walau bekerja di perusahaan ini sangat sulit, tapi kita harus tetap bertahan. Rilekskan otak. Tetap jaga kewarasan walau setiap hari kita harus menghadapi bos segalak Pak Enzo. Wanita itu menepuk-nepuk bahu Anjani. Memberi semangat. Maksudnya? Tanya Anjani tak mengerti. Tadi, aku melihat Pak Enzo memarahimu. Dia bahkan memukul jidatmu, kan? 136. Hah? Sabar, Anjani. Walaupun, sepertinya kesalahanmu sangat besar, tapi aku yakin kamu bisa memperbaikinya lagi di masa depan. Jadi, tidak usah patah semangat apalagi kehilangan kewarasan. Kita harus tetap bertahan di tempat ini demi gaji yang besar.
Apa sih? Bicara rekan kerjanya ini memang sudah sangat ngawur. Namun, entah kenapa, Anjani tak bisa menjelaskan apalagi meluruskan kesalahpahaman ini. Takutnya, jika diluruskan, orang-orang malah akan berpikir jika Anjani dan Enzo memiliki hubungan spesial. Padahal, tidak. Iya. Terima kasih banyak untuk dukungannya. Pada akhirnya, hanya kalimat itu yang mampu Anjani katakan. Sama-sama angguk wanita itu. Lain kali, jika ingin curhat, jangan sama tembok. Kamu bisa mencariku, Anjani. Oke, angguk Anjani. Ah, maafkan Anjani, Pak Enzo. Sepertinya, hari ini Anda sedang terkena fitnah gara-gara Anjani yang tak bisa meluruskan faktanya. Malam harinya, Enzo kembali ke rumah utama. Sudah 2 bulan dia tak menginjakkan kaki di rumah itu. Dan, menurutnya rumah itu tetap sama saja. Tak ada yang berubah. Buff. Baru saja masuk, Enzo sudah dipukul dengan tongkat kayu oleh sang ayah. Enzo pun terlihat sangat kesal. Ayah. Apa-apaan, sih? Protes Enzo. Kau yang apa-apaan? Balas sang ayah dengan mata melotot. Kenapa kau berpacaran tanpa bilang-bilang pada ayah? Hah? Kening Enzo langsung berkerut. Tatapannya tiba-tiba jatuh pada sang keponakan yang sedang berusaha menyembunyikan dirinya dengan baik di pojokan sofa. Nuska, kau bilang apa pada kakekmu ini? Hah? Tanya Enzo kepada sang keponakan. Dia yakin 100% jika semua ini adalah ulahnya Anuska. Hehehehe, kok, Om Enzo bisa melihatku? Tanya Anuska sambil tertawa cengengesan. Padahal, aku sudah bersembunyi dengan baik, loh. Enzo memutar bola matanya malas. Sembunyi dengan baik bagaimana? Bahkan, nenek-nenek bermata rabun pun pasti bisa melihat Anuska. Apalagi Enzo. Kemari. Panggil Enzo sembari melambaikan tangannya. 137. Gadis itu lekas berdiri. Dia terus tersenyum hingga gigi-giginya mulai terasa kering. Ada apa, Om? Tanya Anuska. Apa yang kamu katakan pada kakekmu? Enzo balik bertanya. Aku nggak bilang apa-apa, geleng Anuska. Bohong. Sumpah. Sahut Anuska dengan cepat. Lalu, kepala Enzo tampak sedikit miring. Kakek hanya tak sengaja melihat foto Om Enzo dan Anjani yang sedang. Anuska mempraktekkan dengan bibir manyun-manyun. Takut menyebut secara gamblang karena Enzo pasti akan marah besar. Mengertikan. Lanjut gadis itu. Anuska. Haruskah mobil sport itu aku tarik kembali? Tanya Enzo yang benar-benar merasa sangat kesal pada sang keponakan. Jangan, Om. Geleng Anuska cepat. Buff. Sang ayah kembali memukul Enzo dengan tongkatnya. Ayah. Protes Enzo kesal. Dia memegang bahunya yang terasa sakit. Jangan ganggu keponakanmu lagi. Dia tidak salah. Sekarang, duduk dan jelaskan tentang perempuan itu. Titah sang ayah dengan tegas. Enzo menghela napas panjang. Dia akhirnya duduk dengan terpaksa. Ayah dengar, dia seorang wanita yang sudah bercerai. Apa itu benar? Tanya sang ayah yang juga ikut duduk di depan Enzo. Angguk Enzo. Sang ayah tampak menghela napas panjang. Kalau begitu, ayah tidak setuju. Cepat putuskan hubungan dengan perempuan itu. Ayah. Opa. Enzo dan Anuska berseru keberatan secara bersamaan. 138. Belum pacaran. Enzo memperbaiki posisi duduknya.
Dia menatap sang ayah dengan sangat serius. Kali ini, dia tak akan menyerah soal Anjani. Sejak kecil, arah hidupnya sudah ditentukan oleh sang ayah. Dia dibesarkan dengan tujuan untuk menjadi penerus keluarga Yama yang kuat, hebat, dan berkuasa. Namun, soal pendamping hidup, Enzo tak akan pasrah begitu saja. Sekali saja, dia ingin menentukan takdir hidupnya sendiri. Kenapa ayah tidak setuju? Tanya Enzo. Ya, karena dia sudah pernah menikah dan bercerai, jawab sang ayah. Memangnya, kenapa kalau dia sudah pernah menikah dan bercerai? Berarti, dia perempuan tidak benar. Opa, seru Anuska keberatan. Wajahnya tampak cemberut. Anjani perempuan baik-baik. Alasan kenapa dia bercerai adalah karena mantan suaminya saja yang brengsek. Anjani, diam. Tidak usah ikut pembicaraan orang dewasa, kata sang kakek. Aku sudah 24 tahun, Opa. Aku bukan anak kecil lagi. Kalau memang sudah bukan anak kecil lagi, lalu kenapa masih sering kesini untuk meminta uang jajan? Orang dewasa seharusnya tidak melakukan itu lagi, Nuska. Orang dewasa akan berusaha keras mencari uang untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Untuk apa punya opa, om, dan tante yang kaya kalau tidak dimanfaatkan? Kan, mubazir. Lagi pula, mengeluarkan sedikit uang dari tabungan opa juga tidak akan membuat opa langsung jadi bangkrut, kan? Sungut Anuska kesal. Anak ini. Sang kakek tanpa geleng-geleng kepala. Sana, masuk ke kamarmu saja. Aku ingin di sini. Masuk. Anuska menghentakkan kakinya dengan kesal. Padahal, dia kepo sekali dengan pembicaraan kakek dan pamannya. Pasti, topik cinta tak direstui akan seru sekali. Jadi, bagaimana? Tanya pria tua itu kepada putranya lagi. Apanya yang bagaimana? Balas Enzo acuh tak acuh. Keputusanmu, jawab sang ayah. Aku ingin tetap bersama Anjani, tegas Enzo. Enzo. 139. Tak. Pria tua itu menghentakkan tongkatnya ke lantai dengan keras. Enzo hanya meliriknya tanpa rasa takut sama sekali. Tidak usah marah-marah, balas Enzo. Nanti, jantung ayah kumat. Kau. Pria itu menunjuk Enzo dengan emosi. Sejak kapan kamu mulai belajar membangkang, Enzo? Entahlah. Aku lupa, jawab Enzo sembari mengendikkan bahunya. Sang ayah sudah sangat gemas mendengar jawaban putranya. Sepertinya, Enzo benar-benar ingin menguji kesabarannya. Enzo. Geram sang ayah. Enzo menarik napas panjang. Dia memusatkan perhatiannya kepada sang ayah. Ayah tenang saja. Anjani itu perempuan yang sangat baik. Bahkan, dulu ayah sangat menyukainya, kan? Kapan ayah menyukainya? Jangan mengarang cerita, Enzo. Dulu. Saat Anuska sering membawanya kemari. Pria tua itu tampak mengelus-elus dagunya. Lah berusaha menggali ingatan masa lalu yang mungkin tersimpan di bagian otak yang mana. Dia, teman Anuska yang pintar itu. Tanya sang ayah kemudian. Enzo melipat kedua tangannya di depan dada. Punggungnya sedikit ia sandarkan ke sandaran sofa. Lia, angguk Enzo. Tanpa sengaja, senyum terbit di wajah pria tua itu. Namun, sepersekian detik berikutnya, ia langsung berdehem kemudian memasang wajah datarnya lagi. Walaupun dia si gadis pintar waktu itu, tapi tetap saja statusnya tidak bisa diterima di keluarga kita. Lebih baik, kamu ayah jodohkan saja dengan salah satu anak dari teman ayah.
Bagaimana? Kalau begitu, seumur hidup ini, ayah tidak akan pernah melihat aku memiliki seorang keturunan, sahut Enzo dengan sedikit ancaman. Kenapa bisa begitu? Protes sang ayah. Sudah sangat lama dia menginginkan seorang cucu dari anak laki-laki satu-satunya. Tapi, hingga kini harapan itu masih belum terwujud juga. Karena, aku tidak akan pernah menikah, timpal Enzo. Enzo. Ayah. 140. Dua lelaki beda generasi itu saling melemparkan tatapan tajam satu sama lain. Keduanya, tidak ada yang mau mengalah. Kau keras kepala sekali, Enzo. Kata sang ayah yang lebih dulu memutus kontak mata di antara mereka. Wajar, jika aku keras kepala. Kan, keras kepala itu aku warisi dari ayah. Kau ini. Geram sang ayah kesal. Bibirnya sudah miring ke kiri dan ke kanan saking kesalnya. Hendak mengumpat, tapi dia juga tidak berani. Lah takut Enzo ngambek dan pergi untuk selamanya dari rumah itu. Pokoknya, aku hanya mencintai Anjani. Jika ayah berani menggunakan taktik kotor untuk menjauhkan Anjani dariku, maka seluruh koleksi barang antik ayah yang ayah titip di tempatku akan aku bakar. 1. Enzo mengucapkan setiap kalimat dengan bersungguh-sungguh. Jangan. Kata sang ayah dengan cepat. Semua barang yang ayah simpan di gudangmu adalah barang-barang dengan nilai yang sangat fantastis. Jika kau membakar semuanya, maka ayah akan kehilangan uang yang sangat banyak. Jadi, bagaimana? Tanya Enzo. Pria tua itu menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, dia akan mengalah kepada putranya sendiri. Terserah kau saja. Balas sang ayah yang sudah pasrah dengan keputusan putranya. Kalau memang dia pilihanmu, ayah tidak akan ikut campur. Mendengar itu, Enzo langsung tersenyum lebar. Ini jawaban yang sedari tadi ia tunggu-tunggu. Kalau begitu, tolong doakan aku supaya bisa cepat mendapatkan hatinya, ayah. Apa maksudnya? Tidak mungkin kan, putranya dan Anjani belum memiliki hubungan yang jelas. Apa maksudmu, Enzo? Kau dan dia belum berpacaran. Enzo tersenyum kagok. Belum, gelengnya. Emosi sang ayah melonjak lagi. Kau belum pernah menyatakan cinta. Kemarin, aku meminta dia untuk menikah denganku, kok. Lalu, apa jawabannya? Seketika, Enzo langsung merasa lemas. Sepertinya, dia tidak mau. Plak. Sang ayah tiba-tiba melemparinya dengan sebuah majalah. Ayah. Protes Enzo lagi. Bodoh. Percuma kau dilahirkan tampan, cerdas, dan kaya jika kau tak memanfaatkan semua itu, Enzo. Masa, menyatakan perasaan pada perempuan saja tidak bisa. Dasar payah. Aku malu mengakuimu sebagai keturunanku. 141. Loh, kok malah jadi begini? Kenapa ujung-ujungnya, malah Enzo yang dimarahi? 142. Dia yang memuja. Pergi dari sini. Dasar keturunan memalukan. Jangan pernah mengakui aku sebagai ayahmu jika kau tak bisa menaklukkan hati perempuan itu, usir sang ayah sambil mengayunkan tongkatnya. Tak bisa dibayangkan bagaimana perasaan Enzo saat ini. Dia tak bisa menebak isi pikiran ayahnya sama sekali. Tadi, menolak memberi restu. Tapi, sekarang sikapnya berubah lagi. 1. Ayah, sebenarnya ayah merestuiku dengan Anjani atau tidak, sih? Tanya Enzo. Jangan bersikap tidak jelas begini. Dia tak mau dibuat bingung oleh ayahnya. Enzo ingin ketegasan.
Bagaimana ayah mau merestui, kalau hatinya saja belum kau dapatkan, anak nakal. Balas sang ayah dengan nada ketus. Ai. Sang ayah tiba-tiba menangis. Diriku ini benar-benar sangat menyedihkan. Usia sudah semakin senja tapi putraku satu-satunya malah tidak becus mengejar wanita. Sebenarnya, kau mewarisi sikap payah siapa, sih? Dulu, saat ayah masih muda, ayah bisa mendapatkan gadis manapun yang ayah mau. Termasuk, ibumu. Tapi, kau, pria tua itu tak bisa melanjutkan kata-katanya. Dia kembali duduk di sofa sambil meratapi nasibnya. Ayah, pergi. Pria tua itu bangkit kembali lalu mengacungkan tongkatnya ke wajah Enzo. Andai Enzo tak cepat memundurkan wajahnya, mungkin hidung mancung yang ia punya sudah terkena ujung tongkat sang ayah. Iya. Aku pergi, angguk Enzo. Ingat, jangan datang kemari jika kau belum menaklukkan wanita itu. Teriaknya kepada sang putra. Lia. Tidak usah teriak begitu, sahut Enzo. Enzo menarik napas panjang. Merapikan jasnya yang sedikit berantakan lalu memasang ekspresi datar sebelum keluar dari rumah itu. Tuan muda sudah mau pergi. Tanya kepala pelayan di rumah besar sang ayah begitu ia keluar. Jawab Enzo serupa gumaman. Sang kepala pelayan dengan sigap membuka pintu mobil untuk Enzo. Setelah pria itu masuk ke dalam mobil, pintu ia tutup kembali lalu membungkuk hormat melepas kepergian tuan muda satu-satunya di keluarga Yama. Kita akan kemana, tuan muda? Tanya supir yang mengemudi. Pulang ke apartemen, jawab Enzo. Anda tidak ingin mampir untuk makan malam dulu? Tadi, Anda belum sempat makan apa-apa di rumah utama. 143. Tidak usah. Langsung ke apartemen saja, sahut Enzo seraya memejamkan matanya untuk tidur sejenak. Saat mata terpejam rapat, hanya bayang senyum Anjani yang terus terlintas. Cukup seperti ini saja, Enzo sudah sangat senang sekali. Tak perlu benar-benar memiliki seseorang untuk merasa bahagia. Cukup memikirkannya saja, sudah membawa kebahagiaan yang teramat besar bagi Enzo. Tapi, sekarang, aku menginginkan lebih. Aku benar-benar ingin memilikinya di sisiku. Bukan sekadar bayangan semata. Hah? Anda bilang apa, tuan muda? Tanya sang supir yang bisa mendengar gumaman Enzo meski tidak jelas. Tidak usah hiraukan apa yang aku katakan. Mengemudi saja yang benar agar kita bisa sampai di apartemen dengan lebih cepat, balas Enzo tanpa membuka matanya sama sekali. Hampir 1 jam perjalanan, akhirnya Enzo sampai di gedung apartemen elit yang berada di pusat kota. Dia gegas turun dari mobil kemudian masuk ke dalam gedung menjulang tinggi tersebut. Sampai di lantai di mana unit apartemennya berada, Enzo langsung bergegas menekan pin keamanan rumahnya. Namun, tinggal 1 angka lagi, dan Enzo langsung berubah pikiran. Lamalah berbalik menuju ke apartemen di sebelahnya. Ditekannya bel apartemen tersebut lalu menunggu dengan sabar hingga penghuni di dalam membukakan pintu untuk dirinya. Loh, Pak Enzo. Anjani cukup terkejut saat Enzo tiba-tiba berdiri di depan pintunya malam ini. Bukankah, pria itu katanya kembali ke rumah. Tapi, kenapa tiba-tiba ada di sini? Tatapan Enzo terpaku pada penampilan Anjani malam ini. Perempuan itu terlihat sangat imut dengan setelan baju tidur pendek dengan gambar stroberi. Kepalanya dihiasi bando kelinci berwarna putih. Sementara, sepasang mata indahnya dibingkai dengan kacamata yang cukup terlihat besar di wajah kecilnya. Pak.
Parenggil Anjani karena Enzo sempat melamun. Aku lapar, ucap Enzo sambil memegang perutnya. Iya, dia tidak berbohong. Dia benar-benar lapar. Perutnya bahkan sudah berbunyi sejak di rumah ayahnya tadi. Bukannya, Pak Enzo kembali ke rumah utama. Kenapa tiba-tiba ada di sini? Tanya Anjani heran. Aku diusir, jawab Enzo singkat. Hah? Apa aku boleh masuk? Tanya Enzo. Pelan, Anjani menganggukkan kepalanya. La minggir sedikit untuk memberi ruang kepada Enzo agar bisa masuk ke dalam apartemen tersebut. Tadi, aku sengaja tidak berbelanja bahan makanan karena mengira jika Pak Enzo tidak akan makan di sini. Jadi, 144. Tidak ada makanan yang bisa aku buatkan selain mie instan. Anjani menjelaskan sambil mengikuti Enzo dari belakang. Pria itu akhirnya duduk di sofa panjang sambil menatap Anjani. Tidak apa-apa. Buatkan itu saja, jawab Enzo. Anda yakin, ingin makan mie instan? Tanya Anjani memastikan. Lia, angguk Enzo. Baiklah. Kalau begitu, aku akan segera membuatnya. Pak Enzo tunggu di sini dulu. Lagi, pria itu mengangguk sambil melepaskan jasnya. Dasi yang sedari tadi mengikat lehernya juga ikut ia lepas. Dua kancing teratas kemejanya ikut dibuka. Kedua lengan kemeja putihnya, ia gulung hingga sebatas siku. Apa yang sedang kamu kerjakan, Anjani? Gumam Enzo saat melihat laptop Anjani yang tampak menyala di atas meja. Pria itu menggeser laptop tersebut ke hadapannya. Ternyata, Anjani tidak sedang mengerjakan sesuatu. La menonton drama China yang sedang booming saat ini. La, Pak Enzo, Anda sedang apa? Tanya Anjani yang sedikit terkejut ketika sang atasan terlihat sedang sangat serius menonton drama di laptopnya. Sedang nonton drama yang tadi kamu tonton, jawab Enzo. Aku tidak menyangka jika ternyata kau suka menonton drama seperti ini, Anjani, lanjut pria itu. Memangnya, ada apa dengan drama itu? Tanya Anjani tak mengerti. Banyak adegan ciumannya. Anjani seketika tersedak ludahnya sendiri. Dia menatap Enzo dengan mata melotot. Mie yang dia letakkan di atas meja pun, bahkan sampai tumpah sedikit karena terkejut dengan jawaban Enzo. Drama itu tidak banyak adegan ciumannya, kok. Anjani, panggil Enzo. Pria itu mendekatkan wajahnya ke wajah Anjani yang masih berada dalam posisi membungkuk setelah meletakkan mie pesanan Enzo di atas meja. Pelan namun pasti, jemari panjang Enzo terasa menyusuri punggung dan berakhir di tengkuk wanita itu. Darah Anjani seketika berdesir. Tatapannya yang terlihat rapuh dan dapat goyah kapan saja, bertemu dengan tatapan Enzo yang penuh aura memikat yang luar biasa. Kau tidak berniat mencobanya denganku? Tanya Enzo. Tatapannya semakin dalam dan memuja. Seumur hidup, baru kali ini Anjani ditatap seperti itu oleh seorang lelaki. 145. Apanya yang harus dicoba? Tanya Anjani. La menggigit bibir bawahnya untuk menghilangkan perasaan gugup yang saat ini dia rasakan. Tanpa dia sadari, gerakan sederhana itu justru semakin membakar Enzo. Pria itu nyaris kehilangan kewarasannya. Cengkramannya di tengkuk Anjani, terasa semakin kuat namun tidak akan menyakiti wanita itu. Tatapannya, fokus ke bibir bawah Anjani yang tampak merah dan sedikit basah. Ciuman seperti itu. Denganku. 146. Jatuh cinta. Tunggu.
Anjani refleks menempelkan telapak tangannya ke bibir Enzo. Jujur, dia belum siap. Walau Enzo adalah bujangan limited edition yang super premium, tetap saja Anjani tak bisa dicium begitu saja. Kan, status mereka hanya sebatas atasan dan bawahan. Anjani segera memutus kontak mata di antara mereka. Jika terus dilanjutkan, mungkin kesalahan besar bisa saja terjadi. Kap. Pada akhirnya, yang bisa Enzo cium hanyalah telapak tangan Anjani. Dia bisa mengerti jika Anjani menolaknya sekarang. Mereka memang belum memiliki status yang jelas. Anjani yang dicium telapak tangannya tampak membelalakan mata. Dia berdiri dengan tegak kemudian duduk di sofa tunggal yang berada di sebelah kiri sofa panjang yang diduduki Enzo dengan sedikit salah tingkah. Ternyata, aku belum bisa menciummu, iya. Ucap Enzo seraya tersenyum kecil. Kecewa. Lia. Tapi, dia juga bersyukur karena Anjani berhasil menghentikannya. Jika tak dihentikan, mungkin Enzo akan bertindak kelewatan. Hah? Pak Enzo bilang apa? Tanya Anjani. Dia tak mendengar jelas apa yang dikatakan oleh Enzo barusan. Tidak apa-apa, jawab Enzo. Aku bilang, aku lapar. Enzo meraih mangkuk berisi mie rebusnya kemudian memakannya dengan lahap. Diam-diam, Anjani memperhatikan pria itu sambil tersenyum kecil. Saat sedang makan pun, pria itu tetap terlihat sangat tampan. Pak Enzo, ada hal yang ingin aku bicarakan dengan Pak Enzo, ucap Anjani setelah Enzo selesai makan. Soal apa? Tanya Enzo sambil menatap Anjani. Soal biaya perawatan Mama, jawab Anjani. Enzo sedikit memiringkan kepalanya. Ada apa dengan biaya perawatan Tante Ana? Anjani tampak tak kenak untuk mengutarakannya. Namun, semua ini adalah perintah dari sang paman. Berapa total biaya perawatan Mama selama ini? Aku berencana menggantinya sekaligus. Pria itu diam sejenak. Keningnya sedikit mengerut. Kenapa tiba-tiba ingin melunasinya sekaligus? Bukankah aku sudah bilang kalau kamu bisa mencicilnya? Sebenarnya, Uncle Kendra yang ingin membayar biayanya sekaligus. Beliau berencana membawa Mama ke luar negeri agar perawatannya bisa dilanjutkan di sana. 147. Hening seketika. Udara dingin perlahan menyelinap, membuat tubuh Enzo seolah membeku. Bagaimana denganmu? Apa kamu juga akan ikut ke luar negeri? Tanya Enzo. Raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Dia seolah takut jika tak dapat melihat Anjani lagi di sisa hidupnya. Aku masih belum memikirkannya, jawab Anjani. Tiba-tiba, Enzo menggenggam kedua tangan wanita itu. Matanya berkaca-kaca. Udara di sekitar terasa sesak hingga ia merasa sulit untuk bernapas. Tidak bisakah kamu tetap di sini saja, Anjani? Tanya Enzo. Suaranya lirih. Syarat akan permohonan yang begitu tulus. Lidah Anjani mendadak terasa keluh. Napasnya sempat tertahan selama beberapa detik. Aku. Bukankah kamu bilang kalau kamu suka pekerjaanmu di sini? Aku bisa menaikkan gajimu jadi 2 kali lipat asal kamu tetap di sini. Bagaimana? Tanya Enzo setelah membujuk dengan susah payah. Jangan pergi. Iya. Lanjutnya. Aku. Ponsel Enzo tiba-tiba berdering. Ucapan Anjani pun terputus seketika. Lebih baik, Pak Enzo angkat telepon dulu. Kata Anjani. Mau tak mau, Enzo mengangguk. Panggilan itu memang panggilan yang cukup penting. Anjani, aku harus pergi dulu, ucap Enzo sembari merapikan kemejanya kembali.
Dua kancing yang semula dilepas kembali dipasang. Lengan kemeja ia rapikan lagi. Dasiku mana? Gumamnya yang tampak berusaha mencari di mana letak dasinya. Di sini, jawab Anjani. Dia menemukan benda itu terjatuh di dekat kaki Enzo. Begitu ia berdiri kembali, tiba-tiba pria itu sudah berdiri di depannya dengan jarak yang sangat dekat. Saking dekatnya, Anjani bahkan sempat menabrak dada bidang pria itu ketika mendongak ke atas. Glek. Anjani menelan ludah dengan susah payah. Akhir-akhir ini, dia merasa jika Enzo terlalu dekat dengannya. Bisa tolong pasangkan dasiku? Tanya pria itu. Anjani mengangguk kaku. La terlihat berusaha menghilangkan perasaan gugup yang tiba-tiba menghampiri. Tolong membungkuk sedikit. Pinta Anjani tanpa berani menatap mata pria itu. Oke, angguk Enzo. Seketika, Anjani menahan napasnya. Enzo membungkuk secara tiba-tiba dan wajahnya benar-benar dekat dengan 148. Wajah Anjani. Mata Anjani membulat. La kembali meneguk ludahnya dengan kasar. Sementara, Enzo menatapnya sambil tersenyum. Sebuah senyuman, yang mungkin akan membuat wanita manapun jadi jatuh cinta. Kenapa melamun? Cepat pasangkan. Pinta Enzo. Masalahnya, Anjani hanya terus menatap wajahnya tanpa berkedip. Iya, jawab Anjani dengan wajah yang perlahan memerah. Dia membantu pria itu memasangkan dasinya dengan cepat. Setelah selesai, Anjani sengaja mundur selangkah untuk mengikis jarak. Jangan sampai, Enzo mendengar detak jantungnya yang sudah tidak beraturan. Terima kasih, ucap Enzo yang kembali berdiri dengan tegak. La meraih jasnya lalu berjalan keluar sambil tersenyum ke arah Anjani. Barulah, saat Enzo benar-benar menghilang dari pandangan matanya, Anjani langsung menjatuhkan diri ke atas sofa. Hah? Barusan aku benar-benar tidak bisa bernapas, ucap Anjani sambil menengadah menatap ke atas, ke langit-langit ruangan. La pun refleks memegang dadanya. Jantungnya masih berdetak tak karuan di dalam sana. Apa aku mulai jatuh cinta pada Pak Enzo? Iya. Gumam Anjani. Kalau iya, ini benar-benar gawat, lanjutnya sambil menggigit bibir bawahnya. Tak lama kemudian, dia tersenyum lalu tertawa cekikikan sendiri sambil bergerak ke kiri dan ke kanan. Tangannya meninju bantal sofa berulang kali. 149. Anakku, Anjani. Tuan Anton, Anda harus segera ke kantor. Asisten Anton datang ke rumah dengan wajah yang terlihat sangat gusar. Napasnya terengah-engah. Dia terburu-buru karena dikejar waktu. Apa yang terjadi? Tanya Anton. Dia baru saja dari kamar mandi. Sambil berpegangan pada dinding, dia berusaha menuju ke tempat tidurnya. Perusahaan benar-benar dalam masalah, Tuan. Banyak karyawan yang tiba-tiba mogok kerja karena gaji bulan ini belum dibayarkan. Beberapa pemasok bahan baku untuk perusahaan kita juga menuntut untuk segera dibayar. Jika tidak, maka kasus ini akan mereka bawa ke ranah pengadilan. Meski kabar yang disampaikan oleh asistennya adalah kabar yang sangat buruk, namun Anton tetap berusaha untuk bersikap tenang. Jantungnya tak boleh terstimulasi secara tiba-tiba. Nanti akan bermasalah lagi. Baiklah, kita ke kantor sekarang. Tolong ambilkan setelan jasku di lemari, ucap Anton seraya meminta bantuan. Baik, Tuan. Sang asisten mengerti jika atasannya masih belum sembuh. Tapi, dia bisa apa? Dia hanya seorang bawahan yang tak bisa menghandle semua urusan kantor sendirian. Ada batasan yang tetap tak bisa ia langgar. Harus Anton sendiri yang turun tangan untuk menghadapi masalah. Anda yakin,
Akan baik-baik saja. Perlu saya panggilkan dokter untuk standby di dekat Anda? Tanya sang asisten yang kini sedang menuntun Anton menuju ke mobil. Tidak usah, tolak Anton. Aku akan baik-baik saja. Susah payah Anton masuk ke dalam mobil. Napasnya terdengar ngos-ngosan. Dia bahkan harus membuka kancing jasnya agar napasnya bisa sedikit lega. Tuan, sebenarnya Tuan Tristan sudah berulang kali mencari Anda di perusahaan, ucap sang asisten ketika mobil sudah melaju meninggalkan halaman rumah besar keluarga Permana. Untuk apa dia datang mencariku? Tanya Anton dengan alis berkerut tak suka. Sang asisten terlihat sedikit ragu untuk mengatakan sesuatu. Jawab, desak Anton. Mau tak mau, asisten itu akhirnya hanya bisa berkata jujur. Tuan Tristan menawarkan diri untuk mengakuisisi perusahaan kita, jawabnya. Napas Anton kembali terdengar cepat. Wajahnya tegang. Rahangnya mengeras. Emosi tak terlukiskan seketika merajai hati dan pikirannya. Brengsek. Berani sekali dia. Geram Anton dengan tangan terkepal. Perusahaan Pemana adalah hasil kerja kerasku. 150. Selama puluhan tahun. Dan, dengan seenaknya, dia ingin mengambil perusahaan itu dariku. Mimpi. Tapi, sepertinya hanya itu satu-satunya jalan yang kita punya, Tuan. Diam. Hardik Anton dengan suara keras. Kau tidak tahu apa-apa. Jadi, jangan coba-coba berkomentar seolah-olah kau tahu segalanya. Maaf, Tuan, sahut sang asisten yang merasa bersalah. Anton mendengkus kasar. Dia memegang dadanya yang kembali terasa nyeri. La menggeram tertahan. Berusaha menahan sakit yang luar biasa. Tristan, aku tidak akan pernah memberikan perusahaanku kepadamu, gumam Anton sambil menatap keluar jendela mobil. Sampai di perusahaan, Anton langsung disambut oleh demo besar-besaran para karyawannya. Dia bahkan harus dijaga ketat oleh aparat keamanan saat hendak memasuki gedung perkantoran tersebut. Kondisi sempat keos ketika beberapa karyawan mencoba menerobos barikade pengamanan untuk berdialog langsung dengan Anton. Untungnya, tim keamanan bisa menguasai situasi dan berhasil mengantar Anton masuk ke perusahaan dengan selamat. Tuan, kita tak bisa hanya diam terus. Anda harus segera mengambil tindakan untuk menenangkan situasi yang semakin memanas. Ya, aku tahu. Kau tak perlu mengajari aku tentang apa yang harus aku lakukan, balas Anton dengan kalimat ketus. Dia duduk di kursi kerjanya sambil menopang tangan di atas meja. Kepalanya hampir pecah karena dipakai berpikir namun solusi yang dia harapkan tak pernah terlintas dalam benaknya. Panggil manajer keuangan kemari. Tita Anton kemudian. Sang asisten bergerak cepat. Dia melakukan panggilan telepon untuk meminta manajer keuangan agar segera datang ke kantor atasan mereka. Selang beberapa menit, pria itu pun datang dengan ekspresi yang terlihat gelisah. Dia tahu bahwa kali ini dia harus menghadapi kemarahan sang atasan. Bagaimana kondisi keuangan perusahaan saat ini? Tanya Anton tanpa basa-basi. Minus, Tuan, jawab sang manajer dengan kepala menunduk, menatap ujung sepatunya sendiri. Minus. Pekik Anton tak percaya. Lia, Tuan, angguk pria berbadan gemuk itu. Kenapa bisa minus? Pemutusan kerjasama yang dilakukan oleh pihak Shailendra benar-benar memberi dampak kerugian yang sangat besar bagi kita. Banyak klien dan investor kita yang ikut pergi. Selain itu, puluhan pemasok yang kita miliki meminta untuk segera dibayar. Sementara,
Produk kita sama sekali tidak laku terjual di pasaran. 151. Jadi, uang perusahaan habis untuk membayar sebagian dari para pemasok itu, Tuan. Selain itu, biaya operasional perusahaan juga memakan biaya yang tidak sedikit. Dan, sekarang, kita benar-benar sudah kehabisan uang. Pria berbadan gemuk itu maju dan memberikan laporan rinci mengenai hal yang baru saja dia laporkan. Dan, Anton menerimanya dengan tangan gemetar. Jadi, apa kau punya solusi untuk masalah ini? Saya pikir, Tuan harus membiarkan Tuan Tristan untuk mengakuisisi perusahaan sebelum semuanya menjadi semakin rumit. Itu tidak mungkin, tolak Anton. Dia masih kekeh tak mau menyerahkan perusahaannya kepada Tristan. Tapi, cari cara lain. Pasti, ada cara agar kita bisa keluar dari situasi krisis ini tanpa harus menjual perusahaan kepada pria brengsek itu. Kita sudah menemui jalan buntu, Tuan. Pokoknya, cari cara lain. Titik. Tegas Anton tak mau dibantah. Anak buahmu benar. Kau sudah tidak ada jalan keluar lagi, Anton. Celetuk Tristan yang tiba-tiba masuk meski belum dipersilakan. Kau, Anton menggeram marah. Tatapannya tak mau lepas dari Tristan yang saat ini sedang duduk santai di sofa. Apa yang kau lakukan di sini? Pergi. Tristan hanya tersenyum. Yakin, kau ingin mengusirku sekarang? Ya, aku yakin. Jadi, cepat pergi dari sini. Kau tidak akan pernah diterima di tempat ini, Tuan Tristan. Tunggu sebentar. Diam. Titah Tristan sambil menempelkan telunjuknya pada bibirnya. Seseorang sepertinya sedang meneleponnya. Ya, sayang. Ada apa kamu menghubungi Dedi? Apa kamu rindu, Anjani sayang? Tatapan Tristan tertuju pada Anton. Bibirnya menyeringai penuh kemenangan saat menyebut nama Anjani dengan penuh penekanan. Lah dengan sengaja memperlihatkan bahwa dirinya sudah mengambil semua yang Anton punya. Baik itu, Mariana, Anjani, maupun perusahaan ini, semuanya akan Tristan dapatkan meski harus bersusah payah. Tunggu Dedi pulang. Dedi pasti akan menemani Karmu dan Marma untuk jalan-jalan. Bersabarlah sedikit. Ya. Oke. Dedi akan tutup dulu. Sepulang kerja, Dedi akan membelikan kalian berdua bunga aster untuk Mama Karmu. 152. Dan matahari untuk kamu. Benar, kan? Panggilan akhirnya ditutup. Dan, Tristan sangat puas melihat ekspresi wajah Anton. Anton seperti seseorang yang sangat menyesal karena sudah membuang sesuatu yang dipikirnya sudah tak berguna lagi tapi ternyata memiliki nilai yang sangat berharga. Maaf, Tuan Anton. Barusan, putri kesayanganku menelepon. Biasalah. Namanya juga anak perempuan. Dia tidak pernah bisa jauh dari ayahnya. Tristan sengaja memanas-manasi Anton. Dia ingin Anton menangis karena menyesal. Dia ingin melihat Anton jatuh sedalam-dalamnya ke dalam jurang penyesalan itu. Siapa yang kau maksud dengan putrimu? Hah? Tanya Anton. Matanya memerah. Rahangnya mengeras. Kedua tinjunya juga terkepal kuat. Tentu saja, Anjani. Anjani Shalendra. Atau, dulu Tuan Anton mengenalnya dengan nama Anjani Permana. Seringai di wajah Tristan membuat Anton jadi meradang. Dada Anton kembali terasa sakit. Saat Tristan mengatakan bahwa Anjani adalah putrinya, Anton merasakan seluruh dadanya seperti sedang terbakar. Panas dan juga perih. 153. Akuisisi. Brak. Pintu ruangan Anton tiba-tiba terbuka.
Seorang petugas keamanan masuk dengan penampilan yang sedikit berantakan. Bahkan, topinya sudah terjatuh entah di mana. Dia tak ingat lak. Gawat, Tuan. Para karyawan yang berdemo sudah berhasil masuk ke lobi perusahaan. Sebentar lagi, mereka semua pasti akan naik kemari. Ah, dada Anton semakin terasa sakit. Serangan datang dari berbagai arah. Dia bahkan tak diberi jeda untuk sekadar mengambil napas. Bagaimana, Tuan Anton? Masih mau keras kepala untuk tidak menyerahkan perusahaan ini padaku? Tenang saja. Aku akan memberi harga yang sesuai. Tidak akan merugikan Tuan Anton sama sekali, celetuk Tristan yang terlihat begitu santai di tengah-tengah wajah yang merasa gelisah. Aku tidak akan menjual perusahaanku padamu, tegas Anton. Cek, keras kepala sekali, gerutu Tristan. Tapi, dia tidak terburu-buru. Jadi, dia akan tetap duduk santai untuk menyaksikan betapa frustasinya Anton setelah ini. Lobi terbakar. Sekarang, kerumunan massa sudah bergerak ke lantai 2. Kami tidak bisa menghentikan mereka. Banyak anggota kita yang terluka parah. Suara dari Handi Taki yang berada di saku penjaga keamanan itu tiba-tiba berbunyi. Satu laporan baru saja masuk. Memberi informasi bahwa keadaan semakin di luar kendali. Tuan Anton, bagaimana ini? Kalau semakin banyak kerusakan yang terjadi di gedung ini, maka harganya pasti akan langsung turun drastis. Anda yakin, tidak mau mengambil penawaran saya? Anton memejamkan matanya. Napasnya terdengar cepat dan berat. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Fasilitas di lantai 2 banyak yang dihancurkan. Sekarang, mereka bergerak lagi ke lantai 3. Suara dari Handi Talki terdengar lagi. Apa kalian tidak bisa memanggil polisi? Hah? Teriak Anton dengan marah. Kami sudah melakukannya, Tuan. Tapi, sampai saat ini, mereka belum juga tiba. Hari ini benar-benar hari yang sangat sial. Seolah-olah, dunia benar-benar menantikan kejatuhan Anton Permana. Tuan Anton, harga perusahaan Anda turun lagi. Mau menunggu harga perusahaan Anda jatuh di angka berapa baru Anda ingin menjualnya? Pikirkan hutang-hutang yang harus Anda bayar. Pikirkan tentang masa tua Anda. Apalagi, sekarang Anda sepertinya sudah sakit-sakitan. Seketika, Anton menatap tajam ke arah Tristan. Pria itu benar-benar menyebalkan. Andai Anton sedikit lebih kuat. 154. Secara fisik, pasti dia sudah maju untuk memukul wajah Tristan yang menyebalkan itu. Diam, kau. Geram Anton. Pilih mana, merelakan perusahaan ini diambil alih olehku, atau terkubur dan hancur bersama perusahaan ini. Ingat, orang-orang yang sedang mengamuk di bawah itu, tidak akan mau mendengarkan alasan apapun. Ditambah lagi, jika gedung perusahaan ini benar-benar hancur, memangnya masih ada orang yang mau membelinya. Kali ini, Anton sudah mulai goyah. Jujur saja, dia lebih sayang nyawa dibanding perusahaannya. Apalagi, jika terus mempertahankan perusahaan ini, Anton juga yang akan rugi. Saham sudah anjlok. Investor pergi secara bersamaan. Klien penting juga memilih untuk kabur. Bisa dibilang, tak ada lagi yang bisa Anton pertahankan di tempat itu. Baiklah. Aku akan menjualnya padamu, putus Anton kemudian. Keputusan itu ia ambil secara spontan. Dalam situasi terdesak, rasa takut mengambil alih segalanya. Keputusan yang bagus, ucap Tristan dengan senyuman lebar. Hanya sekali menjentikkan jari,
seorang pengacara terkenal langsung masuk ke dalam ruangan sambil membawa kertas perjanjian penjualan perusahaan milik Anton Permana kepada Tristan Suaka. Melihat itu, Anton tersenyum miring. Ternyata, Tristan datang dengan persiapan penuh. "Tuan Anton, silakan tanda tangan di sini." Pengacara itu memperlihatkan tempat di mana Anton harus bertanda tangan. Anton terpaksa menurutinya. Setidaknya, harga yang diberikan Tristan cukup lumayan besar untuk ukuran perusahaan yang benar-benar sudah bangkrut. "Senang berbisnis dengan Anda, Tuan Anton. Sekarang, saya pamit dulu." Tristan berdiri sambil mengancing jas mahalnya. "Kau mau lewat mana?" tanya Anton penasaran. Di bawah sedang tidak kondusif. Mustahil, Tristan bisa lewat. Apalagi, lift sengaja dimatikan agar para pendemo tidak bisa mengakses ruangan Anton dengan cepat. "Ah, kebetulan aku membawa helikopter. Jadi, aku lewat atas saja." Sial. Entah kenapa, Anton kesal sekali mendengarnya. Lelaki yang pernah menyukai Mariana itu, seperti sengaja ingin pamer kekayaan di depannya yang justru sedang mengalami kebangkrutan. "Aku ikut," kata Anton. Dia juga ingin segera pergi dari tempat itu. "Tidak bisa," tolak Anton. "Hari ini, Ana berulang tahun. Aku harus segera sampai agar Ana dan Anjani tidak menunggu terlalu lama. Tuan Anton sebaiknya menemui para karyawan Tuan Anton dan segera membagikan gaji mereka." "Tenang saja. Asisten saya juga akan ikut mendampingi Anda." 155. Anton terdiam cukup lama. Ternyata, hari ini Mariana berulang tahun. Dia baru menyadari bahwa sudah sejak lama sekali dia tak pernah mengingat lagi kapan tanggal ulang tahun istri dan anak kandungnya. Semua kehidupan Anton hanya berpusat pada Sandra dan Luna yang ternyata bukan siapa-siapa untuknya. "Aku menyesal. Aku menyesal." Hiks, Anton mulai menangis. Dia memukul-mukul kepalanya sendiri berulang kali. Setibanya di acara ulang tahun Mariana, Tristan langsung disambut hangat oleh Kendra. Kedua sahabat lama itu saling berpelukan, melepas rindu karena sudah bertahun-tahun tidak bertemu. "Bagaimana?" tanya Kendra. Tristan tersenyum. Tatapannya tertuju pada Mariana yang duduk tepat di hadapannya. Tak lama kemudian, seseorang mengantarkan sebuah map hitam berisi berkas pengalihan kepemilikan perusahaan milik keluarga Permana kepada Tristan. "Selamat ulang tahun, Ana," ucap Tristan. Dia menggeser map itu ke hadapan Mariana. Perempuan itu menerima map tersebut dengan jantung berdetak cepat. Saat ia membuka dan membaca isinya, senyuman kecil tampak terlihat di sudut bibirnya. "Kamu benar-benar mendapatkan perusahaan itu?" tanya Mariana tak percaya. "Iya," angguk Tristan. "Itu bukan hal yang sulit." "Terima kasih," ucap Mariana bahagia. Sekarang, semua yang dulu dia berikan untuk Anton sudah diambil kembali. Kini, Anton harus mengawali segalanya dari awal. "Aku penasaran. Apakah Luna akan tetap setia menemani Tuan Anton begitu tahu jika perusahaan keluarga Permana sudah tak ada lagi?" gumam Anjani sambil menyeringai sinis. Tristan menoleh ke arah perempuan muda itu. "Ingin bertaruh?" tanyanya.